Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul syuyukh, para alim, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan cintai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari cara kita meneladani apa yang memang pantas kita contoh dari pribadi yang sangat mulia dan agung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah. Sebagaimana yang kita maklum, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sulit marah, tapi beliau gampang memberi maaf kepada siapa saja. Sulit beliau itu marah, tapi mudah memberikan maaf. Beda dengan kita para pengikutnya, ya Pak. Kalau kita ini gampang marah, tapi sulit memberi maaf. Betul atau tidak? Ya atau tidak, Pak? Kalau bilang betul berarti marah kita ini. Rasulullah itu sulit marah, tapi begitu gampang memberi maaf kepada siapa saja yang melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Satu riwayat, ketika satu hari baginda Nabi sedang menjemur jubahnya. Jadi ternyata waktu tertentu Rasulullah itu cuci sendiri, Pak. Setelah cuci dia jemur jubahnya. Kalau bapak sudah cuci nggak sama istri di rumah? Hah? Jarang ya? Ya Pak. Waktu itu saking capek dan lelahnya, Rasulullah itu bersandar di salah satu batang pohon kurma sambil menunggu jubahnya yang akan kering. Baik, kita teruskan. Tidak lama kemudian datang seorang pemuda Quraisy sambil mengacungkan pedangnya. Pemuda ini bilang, "Wahai Muhammad, saya dihadiahi sekitar 70 ekor unta terbaik kalau saya bisa membunuh dirimu." Dia kata pemuda tadi, "Kalau saya bunuh kamu Muhammad,
Pemuda ini sambil bergetar, keluar keringat dingin, ucap kasih. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang bisa menolong saya kecuali kau mau memaafkan saya." Seketika Rasulullah memberi maaf kepada orang yang nyata-nyata mau menghilangkan nyawa. Makanya dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita dijelaskan oleh Allah, salah satu tanda dan ciri orang-orang yang bertakwa itu, tandanya orang yang takwa itu kata Allah, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mampu memberi maaf terhadap khilaf dan kesalahan siapa saja yang boleh jadi pernah menyinggung perasaan, menyakiti hati kita, menyebabkan hancur kehormatan dan harga diri, dilecehkan kita di lingkungan di mana kita tinggal, bahkan mungkin hilang kepercayaan di tengah-tengah masyarakat karena perilaku orang yang kurang ajar. Tapi juga tidak mau membalasnya, malah kita memberi maaf sebagai bagian dari cara kita meneladani kehidupan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang pemberian maaf itu agak terasa makin sulit dewasa ini. Ya pendapat, gara-gara sepele kita suami istri berantem bertahun-tahun, datang Ramadan nunggu lagi nanti tanggal 1 Syawal baru saling maaf. Sulit betul kita memberi maaf terhadap hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dihina kita balas dengan kehinaan, dizalimi kita balas dengan kezaliman, dicaci maki kita balas dengan caci maki, dilakukan sesuatu yang merugikan kita balas 2 kali lipat dari apa yang dilakukan. Dan di mana nilai-nilai takwa yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita, Bapak Ibu, laisa syadidu bisur'ah walakin asyadidu alladhi yamliku nafsahu illa Allah. Bukan orang hebat kata Nabi, orang yang punya ribuan pengikut, orang yang menang tinju, menang gula, menang panju, menang karate, besar badan yang ditakuti di kampung halaman. Bukan itu yang namanya orang hebat.
kapan jadi khalifah, Masjid Nabawi itu masih sangat sederhana, belum ditemukan pengeras suara. Lalu orang pada zaman itu kalau hari Jumat jam 7 sudah full masjid, Pak. Kalau kita jam berapa ya masjidnya Bapak Lima? Ya. Dan mau azan baru kita naik masjid, Pak. Zaman Khalifah Utsman bin Affan itu jam 7 itu sudah full masjid. Makanya kalau sudah datang waktu sholat, ketika muazzin selesai mengumandangkan azan, jamaah yang di belakang sana itu protes. Kenapa protes? Ya Khalifah Amirul Mukminin, tiap hari Jumat kami tidak mendengar suara muazzin mengumandangkan azan. Tiap hari diprotes pertama hari Jumat. Karena yang tidak kebagian di dalam masjid, yang dilatihkan dalam sejadah, dalam karpet, di lorong-lorong, di rumah-rumah penduduk saat itu, maka protes. Akhirnya sang Khalifah Utsman bin Affan berijtihad. Beliau berkata kepada muazzin, kalau kamu selesai azan di mimbar, azan lagi di belakang sana, supaya masyarakat yang tidak mendengarmu di depan bisa mendengarmu di belakang, agar mereka tahu sudah datang waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Sejak saat itu azan 2 kali pada hari Jumat kita kumandangkan. Jadi azan 1 kali betul, Pak. Azan 2 kali betul. Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang kedua, dipersoalkan apa yang kita lakukan termasuk maulid ini. Tetapi kita tidak perlu mempersoalkannya. Kalau bupati datang kita berdiri, kalau gubernur datang kita berdiri, kalau pejabat datang kita berdiri, kalau guru datang kita berdiri. Tujuannya untuk menghargai dan menghormati, itu benar. Tapi kalau Rasulullah SAW sebagai bukti keyakinan, keimanan kita dan sayang kita kepada Nabi yang belum pernah kita temui dalam sejarah hidup kita, menyebut namanya saja. Coba kalau waktu anak-anak kita dicukup di potong rambutnya, Pak. Kita bukan berdiri memuliakan yang punya anak. Kita bukan berdiri memuliakan anak yang kita cukur rambutnya. Kita berdiri memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan shalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Itu kita kumandangkan, kita ucapkan sebagai salah satu bentuk kecintaan kita, karena memang bersolawat merupakan bagian dari perintah Allah. Bahkan dalam Al-Quran yang sering kita dibacakan oleh muazzin ketika sebelum azan, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kenapa Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi? Padahal Nabi kita ini hamba Allah. Tapi itu cara Allah memuliakan orang-orang yang dicintai termasuk Rasulullah. Maka Allah perintah kita yang laki-laki maupun perempuan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sebagai bagian dari caramu memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, barang siapa yang 1 kali bersolawat kepada Nabi, 10 jenis macam dosanya diampuni. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, 10 jenis macam doa dijawab oleh Allah. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, 1 kali saja, 10 jenis derajatnya insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari cara kita memuliakan orang yang sangat kita yakini, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali
Bukankah kata Nabi, tidak ada